Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan menceritakan sekilas tentang biografi atau manakib dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Semoga kita dapat mengambil ilmu, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari manakib beliau yang mulia ini. Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah, atau lebih dikenal dengan nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau ini merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memeluk Islam di awal-awal Islam didakwahkan. Beliau radhiyallahu anhu pun merupakan salah satu dari mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana anak beliau yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun khalifah pertama sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama lengkap Abdullah bin Uthman, atau disebut juga Abu Quhafah, bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir al-Quraisy. Jadi nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datuk mereka berdua yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Luay. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 573 Masehi, atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa beliau ini lebih muda dari Nabi SAW, kira-kira 2,5 tahun. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah, dan ketika masuk Islam, Nabi SAW mengganti nama beliau menjadi Abdullah. Dan ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam berbagai periwayatan kemudian lebih mengenal beliau dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada juga yang berpendapat bahwa nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Atik. Mungkin nama ini dinisbatkan kepada Ka'bah, yaitu Baitul Atik. Ada sejarah tersendiri terkait nama Atik ini. Jadi sebelumnya ibu Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak pernah memiliki anak laki-laki. Lalu ibunya pun kemudian bernazar jika ia melahirkan anak laki-laki maka akan diberi nama Abdul Ka'bah atau Abdul Atik dan akan disedekahkan kepada Ka'bah. Dan betul saja anak yang dinanti-nantikan lahir dan berjenis kelamin laki-laki. Setelah tumbuh besar, anak tersebut diberi nama Atik, atau yang artinya yang dibebaskan. Ada riwayat lain menyebutkan bahwa Atik bukanlah nama Abi Bakar sebelum memeluk Islam, melainkan itu hanya nama julukan bagi beliau karena kulit beliau yang putih, sehingga beliau disebut Atik. Ada juga pendapat yang menyebut kalau julukan Atik bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah pemberian dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana sabab musabab beliau ini lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar? Beberapa riwayat menjelaskan bahwa beliau dijuluki Abu Bakar karena beliaulah orang yang paling dini, paling bukrah dalam memeluk Islam dibandingkan dengan yang lainnya. Ada pula yang mempunyai alasan berbeda mengapa beliau dijuluki Abu Bakar, yaitu Al-Bakru bermakna unta yang masih muda. Julukan Bakran menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang memiliki kedudukan yang sangat terpandang dan terhormat. Nah, beliau dijuluki Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat di tengah suku Quraisy, baik dari segi nasab maupun dari strata sosial. Adapun beliau dikenal dengan julukan As-Siddiq yang artinya membenarkan. Ada yang menyatakan bahwa beliau dijuluki As-Siddiq karena saat peristiwa Isra wal Mi'raj banyak orang-orang mendustakan kejadian tersebut. Sedangkan beliau langsung membenarkannya dengan mantap tanpa keraguan-raguan. Karena itulah beliau dijuluki As-Siddiq yang artinya membenarkan. Beliau ini merupakan orang yang berasal dari
keluarga pedagang yang kaya, sehingga hal itu mempengaruhi kehidupannya, yang kelak saat remaja nanti beliau telah menjadi salah satu pedagang yang sukses. Keluarganya yang berada juga membuat beliau menjadi kepribadian yang terpelajar. Ia kerap kali pergi keluar Mekah, ke Yaman, ke Syam, dan tempat-tempat yang lainnya. Beliau merupakan seseorang yang memiliki pandangan bahwa penyembahan berhala itu sebuah kebodohan dan kepalsuan belaka. Dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, beliau menggambarkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq merupakan orang yang sangat lembut terhadap kaumnya, jujur, memiliki kedudukan yang tinggi di tengah kaumnya, dan juga terhindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kaum jahiliyah, seperti bermain wanita, minum minuman keras, dan yang lainnya. Seolah-olah beliau ini telah mengamalkan ajaran Islam, meskipun saat itu ajaran Islam belum diturunkan. Hal-hal itu juga yang membuat beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mudah dalam menerima Islam. Selain itu, beliau pun memang sudah mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul, karena keduanya tinggal di kampung dan di wilayah yang sama di tengah-tengah kota Mekah. Beliau tinggal di sebuah kampung di tengah-tengah kota Mekah, di mana di kampung tersebut, di wilayah tersebut banyak saudagar-saudagar kaya yang tinggal di sana, termasuk di dalamnya yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana setelah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi kita Muhammad SAW pun tinggal di daerah tersebut. Nah, dari situlah kemudian keduanya, baik Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena beliau telah begitu sangat mengenal Nabi Muhammad SAW, baik kejujurannya, kelurusan hatinya, dan kejernihan pikirannya, hingga apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau mempercayainya dengan penuh kemantapan. Tidak ada keraguan dalam hatinya tentang Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW menyerukan ajaran Islam, beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung menerimanya dengan tanpa ragu sedikit pun. Beliau menjadi laki-laki dewasa yang pertama yang memeluk agama Islam. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyampaikan testimoninya terkait dengan masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tanpa ada keraguan di dalamnya. Nabi SAW sampaikan, tidak ada seorang pun yang pernah kuajak memeluk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu berhati-hati dan ragu-ragu, kecuali Abi Bakar bin Abi Quhafah. Beliau tidak menunggu-nunggu dan tidak ada keraguan sedikit pun ketika kusampaikan kepadanya, yakni tentang Islam ini, kata Rasulullah SAW. Setelah beliau memeluk Islam, beliau mengurangi aktivitas perdagangannya yang sebenarnya cukup sukses dan mengabdikan waktunya, tenaganya, hartanya untuk agama yang diyakini kebenarannya itu. Tercatat beberapa sahabat utama menjadi muslim karena dakwah beliau, seperti misalkan Sayyidina Utsman ibn Affan, kemudian Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan kemudian juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah sebagian dari 10 orang sahabat yang dijamin akan masuk surga sebagaimana diberitakan Nabi SAW. Selain itu juga yang lainnya seperti Utsman bin Maz'un, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam juga mengikuti ajakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk masuk Islam pada periode awal. Tidak sampai di situ, beliau pun mengorbankan hartanya untuk menebus dan membebaskan budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena telah memeluk agama Islam. Di antaranya yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan beliau pun selalu senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam berjihad, dalam membela agama Allah, memerangi kaum kafir, kaum musyrik yang menentang Islam. Saat Nabi SAW wafat dan sedang menunggu untuk dimakamkan, beberapa kaum muslimin mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, salah satu tempat di tengah kota Madinah. Mereka membicarakan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Rasulullah SAW.
kelompok Ansor mengusulkan sahabat yang bernama Sa'ad ibn Ubadah. Dan kemudian kabar itu pun terdengar kepada para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Rasulullah SAW. Lalu 3 orang sahabat dari Al-Muhajirin, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Ubaidah menyusul ke pertemuan tersebut. Saat kelompok Ansor dan Al-Muhajirin ini bertemu, terjadilah dialog. Masing-masing bersikuku mengajukan calon pemimpin untuk mengganti kepemimpinan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Yang sampai akhirnya dipilihlah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Nabi yang paling senior, selalu dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga tahu cara memimpin umat. Kemudian beliau juga dermawan, sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Beliau juga disegani kaum Quraisy karena tegas, cerdas, dan kooperatif. Beliau juga pernah menggantikan Nabi SAW sebagai imam sholat saat Nabi SAW sakit. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itulah akhirnya dipilihlah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi khalifah Rasulullah SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat ini, beliau radhiyallahu an berhasil menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul SAW wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasulullah SAW. Beliau menyelesaikan perpecahan ini lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Dan panglima yang berjasa memimpin perang ini yaitu Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an. Hal lain yang beliau hadapi yaitu ada sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Dan juga ada orang-orang yang juga menganggap diri mereka sebagai nabi pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian kebijakan yang lain yang beliau buat yaitu beliau menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan lembaran-lembaran ayat suci yang kemudian dijadikan satu menjadi mushaf. Dan beliau menjadikan ayat Quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara. Di akhir kepemimpinannya, beliau radhiyallahu an memperluas daerah kekuasaan dengan mengirimkan tentara ke luar Madinah. Pada tahun 636 Masehi, atau ada sebagian riwayat mengatakan 634 Masehi, beliau mengirimkan Sayyidina Khalid bin Walid dan pasukannya ke wilayah Irak, dan mereka berhasil menguasai Al-Harrah. Dan beliau juga mengirimkan ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Masa kekhalifahan beliau berlangsung mulai dari tahun 11 hingga 13 Hijriah. Walaupun memang tidak berlangsung lama, tetapi kekhalifahan beliau ini memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Islam wal muslimin. Keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah diceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibn Katsir, kemudian Sifatus Safwah karya Ibnul Jauzi, Tahdzib Syara' At-Tahawiyah, kemudian Al-Kabair juga karya Az-Zahabi, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Keunggulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ada pada keyakinannya, kecintaannya, ketulusannya, kepatuhannya, kesungguhannya dalam menerima ajaran Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang umumnya tidak mudah dinilai secara kasat mata, tapi butuh ainul basirah atau mata hati untuk melihatnya. Karena itu seorang ulama salaf berkata, ma fadala Abu Bakrin an-nasa bikathratis shalah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqar fi sadrih. Yang artinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak mengungguli manusia lain dengan banyaknya sholat atau banyaknya puasa, akan tetapi dengan sesuatu yang lain, yaitu sesuatu yang tertanam di dalam dada beliau. Dan diceritakan juga di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, diceritakan sebuah riwayat bahwasannya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril
tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Jibril, sifli Umar, gambarkanlah kepadaku tentang bagaimana Umar." Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, seandainya seluruh dedaunan di bumi ini dijadikan kertas-kertasnya dan semua pepohonan dijadikan penanya, lalu seluruh lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Umar, maka semua itu tidak akan mencukupi." Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kalau begitu gambarkanlah kepadaku tentang bagaimana Abu Bakar. Sifli Abu Bakar." Dan malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, Umar merupakan salah satu gambaran dari banyaknya kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu." Jadi dari percakapan ini kita semakin tahu betapa mulianya kedudukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu an wafat pada malam Senin. Ada juga yang mengatakan setelah maghrib, yakni malam Selasanya. Dan dikebumikan pada malam itu juga, tepatnya pada 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Setelah beliau menderita sakit selama 15 hari. Beliau wafat pada usia 63 tahun, persis dengan usia Nabi SAW ketika wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan jasad mereka dalam satu tanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka dalam kehidupan. Makam beliau berada persis di sebelah makamnya Rasulullah SAW. Dan sebelum wafat, beliau berwasiat agar 1/5 dari hartanya agar disedekahkan. Al-Imam Ibn Katsir radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan bahwa penyebab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an jatuh sakit dan wafat adalah karena keracunan makanan. Beliau, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan salah seorang sahabat yang bernama Al-Harith pernah memakan khazirah atau daging yang dicampur dengan tepung yang dihadiahkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian beliau memakannya. Setelah memakan daging itu, Al-Harith berkata, "Angkatlah tangan Anda wahai khalifah, demi Allah daging ini beracun." Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq segera mengangkat tangannya. Sejak saat itu keduanya selalu merasa sakit hingga akhirnya keduanya wafat 1 tahun kemudian. Nah, itulah sekelumit dari manaqib Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Semoga kita dapat mengambil ilmu, dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran dan keteladanan darinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.